Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Sebelum memilih rajamu di Pilkada tahun 2024 ini, cermati ciri-ciri raja sejati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Setahu saya, di Indonesia ini ada banyak raja. Kondisi yang dipengaruhi oleh masa lalu negeri ini yang terdiri dari banyak kerajaan. Biasanya seorang raja akan dianggap berhasil dan disukai kalau mampu memenuhi 4 ciri berikut ini. Yang pertama adalah bijaksana. Yang kedua adalah tegas. Yang ketiga adalah berani. Dan yang keempat adalah welas asih. Raja yang bijaksana akan menjadikan tahtanya kokoh karena sanggup untuk melewati segala tantangan, hambatan, atau ancaman yang bisa membuat kerajaan runtuh atau diambil alih oleh pihak musuh. Ketegasan akan membuat raja diseganin, terutama kalau sang raja dapat bersikap tegas kepada semua orang, termasuk jika kerabat terdekatnya atau petinggi kerajaannya bersalah. Dia bisa menjalankan aturan seperti terhadap rakyat biasa. Berani adalah ciri lain yang sangat diperlukan seorang raja yang hebat, terutama berani berpegang teguh pada kebenaran. Seorang raja yang hanya berani menghukum rakyat biasa, tapi membebaskan pejabat kerajaan yang bersama-sama bersalah, akan sulit mendapat respek dari rakyatnya. Syarat terakhir adalah welas asih alias belas kasihan. Hati seorang raja yang hebat akan mudah tergerak oleh belas kasihan kepada siapapun yang menderita karena sesuatu, lalu mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau kita mau mencermati 4 ciri khas dari seorang raja di atas, mungkin sulit untuk menemukan kualitas pribadi seorang raja yang seperti itu. Bahkan yang sekedar mendekati pun masih belum mampu. Namun, siapapun yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin, sesungguhnya perlu berjuang agar setidaknya atau minimal memiliki 4 ciri khas di atas. Karena seorang pemimpin bisa dianggap seperti dengan batasan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hanya repotnya, ada semacam salah kaprah di negeri ini, sehingga seorang pemimpin, termasuk para kepala daerah, merasa dirinya bisa dan boleh berbuat apa saja. Bahkan berbuat sesuatu di luar kewenangan dan batasan kekuasaannya. Disinilah pada titik tertentu akan membuat rakyatnya marah. Rakyatnya pun akan merasa muak dan puncaknya dapat melakukan berbagai macam upaya demi melengsarkan sang raja dari tahtanya.
Ajang pilkada di tahun 2024 ini juga bisa dimaknai sebagai momen untuk memilih sosok raja daerah lewat proses demokrasi. Suara rakyat akan menentukan siapakah sosok yang akan menjadi raja baru. Bisa juga raja lama yang kembali menjabat selama kurun waktu yang ditetapkan di negeri ini. Salah memilih sama saja membiarkan kemunduran itu akan terjadi. Karena dampak dan damage yang ditinggalkan oleh Raja Bahlul itu bisa lebih lama bila dibandingkan dengan durasi kepemimpinannya. Apalagi kalau raja ini lantas berniat untuk melanjutkan dengan anaknya, menantunya, keponakannya, atau siapa saja yang masih terhitung keluarga besarnya. Jadi, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita lihat akan seperti apa wajah-wajah calon raja pada pilkada serentak ketika Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan bakal calon yang akan muncul saat coblosan di kertas suara nanti. Mengikuti rekam jejak mereka masih menjadi cara terbaik untuk menyeleksi, termasuk asal partai pengusung dan bila perlu siapa generasi sebelumnya yang pernah memimpin di daerah manapun. Kalau memang kita tidak serek, jangan pernah ragu untuk memilih yang sebelahnya. Bahkan bila perlu, memilihlah kota kosong. Kalau memang tidak ada calon terbaik yang disodorkan kepada masyarakat, karena raja yang asal disodorkan hanya karena kekuasaan partai politik, hanya akan melawak selama mereka memimpin, plus akan membawa daerahnya untuk mengalami kemunduran saja. Dengan demikian, saya berharap agar kita masyarakat Indonesia, marilah kita menggunakan logika akal sehat kita, hati nurani kita untuk memilih para raja dalam pilkada di tahun 2024 ini. Pilihlah raja yang mampu untuk melayani, yang mampu untuk mengayomi, yang mampu untuk berpihak kepada rakyatnya. Jangan memilih raja yang akan bertindak semena-mena, sehingga pada akhirnya rakyatlah yang harus dikorbankan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.